Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan mata kuliah Health Data Science. Pada kali ini kita akan melakukan ekspor import data. Ekspor import data dari file Excel ataupun dari file CSV. Ya, baik. Kenapa kita harus ekspor dan import data? Tentunya data yang telah kita miliki ada dua bentuk macamnya. Pertama adalah data yang sudah jadi atau dalam bentuk data eksternal, kemudian data sekunder namanya. Kemudian data yang kita harus input satu-satu, gitu, dan itu dilakukan secara langsung penginputannya, yang dinamakan dengan data primer. Nah, pada kali ini kita akan lebih fokus pada bagaimana kita menggunakan data sekunder atau data yang sudah ada, gitu ya. Data yang sudah ada kita akan gunakan untuk sebagai latihan kita mengimport ke dalam RStudio. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus membuka dulu RStudio, gitu ya. Kemudian pastikan jendelanya tidak terlalu banyak. Jadi hanya ada jendela konsol, jendela environment, dan jendela files. Gitu. Jadi ada 3 kuadran ini, yang tadinya ada 4, sekarang ada 3, gitu ya. Dan kita akan lebih banyak pada konsol, gitu. Kita akan lebih banyak mengetik. Dan ini di dalam mengetik perintah ataupun sintaks-sintaknya perlu diperhatikan bahwa RStudio ataupun R programming itu case sensitive, gitu ya. Artinya tidak boleh ada kesalahan dalam pengetikan. Besar huruf juga harus diperhatikan. Nah, ada 3 metode yang akan kita pelajari dalam import export data. Pertama adalah kita akan membaca dari data CSV, gitu ya. Data C dalam bentuk ekstensi CSV. Apa bentuk dari data CSV ini? Ini biasanya digunakan pada aplikasi-aplikasi seperti SPSS, gitu ya. Kemudian Stata ataupun aplikasi yang lain yang memanfaatkan yang namanya data CSV ini. Baik, untuk mendapatkan data CSV nanti teman-teman bisa melihat ataupun mendownload, gitu, data yang telah saya sajikan sebelumnya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal di download saja data yang akan kita import, gitu ya. Dia ekstensinya adalah CSV, gitu ya. Nah, sebenarnya pada dasarnya, gitu ya, teman-teman bisa menggunakan 2 metode untuk mengimport ini. Pertama, bisa menggunakan langsung import dataset. Yang kedua adalah menggunakan komen ataupun sintak. Yang akan lebih bagus lagi, gitu ya. Yang lebih bagus adalah kita menggunakan komen, dan kita akan tahu perbedaan nanti import dalam bentuk CSV ataupun dalam bentuk Excel, gitu ya. Nah, ini uniknya, gitu ya, di RStudio kita bisa mengimport data dalam bentuk Excel, tidak harus dalam bentuk CSV. Excel saja kita bisa import. Baik. Yang pertama-tama teman-teman harus lakukan adalah menavigasikan directory ataupun files directory ini pada bagian yang aktif, gitu ya. Tapi terserah aktifnya mau di mana, gitu ya. Pada dasarnya dia aktifnya adalah pada dokumen downloads, gitu ya. Jadi di My Document, kalau di My Computer, gitu, kemudian di bagian My Document. Baik, apa yang akan kita lakukan untuk yang pertama kali ini atau pembelajaran kali ini? Pertama adalah kita akan mengimpor data dari file berekstensi CSV, ya. Nah, file-file CSV ini sering digunakan oleh berbagai aplikasi statistik, gitu ya. Tidak hanya SPSS, maupun Stata juga demikian. Kemudian Smart PLS juga sama menggunakan CSV. Kemudian kalau kita
import export di dunia perwebsitean gitu ya, database juga rata-rata menggunakan file berekstensi CSV. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kali yang teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman harus men-set file directory working group gitu ya, ada di di dokumen, atau teman-teman mau bikin satu folder sendiri boleh gitu ya. Tapi saya rekomendasikan nggak apa-apa teman-teman memakai dokumen yang sudah ada, jadi direktorinya yang sudah di sini gitu ya. Nah, langkah yang pertama adalah sebelum teman-teman mengimport file CSV itu, teman-teman harus membuat satu variabel. Nah, variabel inilah yang nanti akan digunakan di dalam proses import, kemudian proses analisis data. Tidak langsung dalam bentuk file CSV-nya, atau tidak menggunakan secara langsung file CSV-nya. Gitu ya. Jadi teman-teman, di sini kita menggunakan variabel dari dataset yang sudah ada. Nah, jadi di masking ibaratnya dataset yang sudah ada kita ganti namanya dengan variabel X. Nah, nanti untuk analisisnya menggunakan variabel X ini. Gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita membuat salah satu variabel untuk datasetnya. Jadi kita misalkan belajar 01. Nah, jadi membuat variabel seperti ini, kemudian kita harus ketikkan read gitu ya. Nah, jangan langsung di enter dulu ataupun di spasi dan sebagainya. Ketika teman-teman ngetik read akan muncul berbagai fungsi di sini gitu ya. Nah, dalam kali ini kita menggunakan read CSV. Kemudian teman-teman ada tanda kurung gitu ya, petik 1, kemudian ketik vars covid.csv. Harus lengkap gitu ya, namanya harus sama, penulisannya huruf besar, huruf kecilnya, kemudian dan ekstensinya. Kalau sudah ditulis seperti ini, tinggal enter. Nah, ini akan muncul di sini, gitu ya. Ada data dengan variabel belajar 01, gitu ya. Terdiri dari 216.746 data observasi dan terdiri dari 7 variabel. Kita akan cek, gitu ya. Kelasnya apa sih? Belajar 01 ini gitu ya. Nah, kalau ngecek kelasnya seperti ini, oh, dia bentuknya adalah data frame. Artinya data frame itu data yang terdiri dari array gitu ya, susunan-susunan dari data. Jadi kelas data frame biasanya kita bisa langsung digunakan untuk pemrosesan lebih lanjut gitu ya, atau analisis lebih lanjut. Kemudian belajar 01 ini ada data apa saja sih variabelnya atau yang ada di situ. Kita tinggal ketikkan view, kemudian dalam tanda kurung, kemudian ketik variabelnya, variabel datanya, maka akan muncul ada vars ID, ada age atau umur, efek samping dari vaksin COVID-19 gitu, yang data dikumpulkan dari 1 Januari sampai 6 Juni kalau saya tidak salah, terdiri dari berbagai vaksin gitu ya. Ini fungsi view gitu ya. Jadi kalau view nanti akan muncul tabel seperti ini. Kemudian bisa juga kita menggunakan head gitu ya, belajar 01. Nah, kalau head dia akan menampilkan gitu ya 6 data teratas dari data frame belajar 01 ya, itu bedanya. Atau bisa juga tail gitu ya, belajar 01. Nah, kalau tail dia adalah 6 data atau 6 baris terakhir yang akan ditampilkan dari sebuah data frame.
Selanjutnya kita akan import data dalam bentuk Excel, ya. Import data dalam bentuk Excel. Di sini ada data Excel apa ya? Kita coba lihat. Oh, saya ada di sini, di folder ini. Kemudian saya set as working directory, gitu ya. Apa fungsi dari tadi set as working directory? Jadi ketika kita akan mengimport data, tentunya harus ada alamat foldernya yang harus diketik. Nah, kalau sudah pakai set as working directory, maka tidak perlu lagi menginput direktorinya, gitu ya. Tidak perlu menginput direktorinya. Kita akan import data menggunakan file Excel, gitu ya, file Excel. Nah, tentunya untuk import file Excel ada library yang harus diinstal terlebih dahulu, gitu ya. Library yang harus diinstal terlebih dahulu yaitu library read Excel, gitu ya, library read Excel. Caranya apa? Caranya teman-teman bisa lihat di packages, gitu ya, kemudian install, atau sebelum install dicek dulu ada nggak read Excel. Nah, kalau di sini ada read Excel berarti sudah ada package atau fungsi read Excel. Tapi kalau belum ada read Excel, maka teman-teman harus menginstal terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Klik install di sini, kemudian ketikkan read Excel, gitu ya. Read Excel, kemudian ininya harus tetap dicontreng, kemudian klik install. Oke. Kebetulan kalau saya sudah terinstall, berarti kita lewati proses instalasi ini. Bagi yang belum, teman-teman belum menginstal read Excel ini, tetap harus diinstal terlebih dahulu. Oke. Nah, ibaratkan kita sudah menginstal read Excel, ya. Ibaratkan kita sudah menginstal read Excel, maka selanjutnya adalah kita akan panggil dulu library package yang namanya read Excel, gitu ya. Read Excel. Nah, kita panggil dulu library-nya. Nah, kalau sudah, kita akan langsung masukkan data files ini, masukkan ke dalam variabel belajar 02, belajar 02, gitu ya. Kemudian tanda seperti ini, kemudian read. Nah, readnya bukan read.csv, tapi ada read underscore Excel, gitu ya. Read underscore Excel, kemudian tanda kutip data files.xlsx, gitu ya. Kemudian sheet. Nah, sheet. Nah, jadi kalau di data Excel itu kan suka ada sheet-sheetnya ya. Mau sheet 1, sheet 2, sheet 3, gitu. Nah, kebetulan ini di sini hanya ada satu sheet, berarti yang harus diimport ada sheet 1. Oh, maaf. Sheet 1. Coba kita akan import. Nah, di sini langsung muncul, ya. Di belajar 02 ada 330 observation dari 7 variabel, ya. Jadi sudah masuk di sini. Kemudian kita akan lihat kelasnya apa nih, si belajar 02 ini, gitu ya. Enter. Oh, ternyata dia namanya table. Jadi TBL itu dibacanya table, gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi dia bacanya table. Jadi dia itu hampir mirip dengan tabel yang seharusnya. Nah, atau misalkan teman-teman bisa menggunakan head, gitu ya. Belajar 02. Nah, kelihatan, gitu ya. Nah, di sini table,
dia datanya. Oh ya, saya lupa menjelaskan kenapa ini error ketika di view, karena dia sifatnya table ya, dia tidak bisa menggunakan view yang seperti ini ya. Ini adalah view data frame ya, view data frame. Jadi data frame bisa terlihat seperti ini. Tapi kalau dia sifatnya table, dia bisa menggunakan head. Gitu ya, dia bisa menggunakan head seperti ini. Nah, di sini ada beda gitu ya. Head yang satu, yang ini nih ya, belajar 01 dengan head yang sini. Padahal datanya sebenarnya sama gitu ya, sama. Cuman ada hal yang dibedakan. Bedanya apa? Bedanya adalah di sini kalau dia ada bentuk dalam karakter gitu ya, simptom, string, variabel jenis tipenya, tipe variabelnya adalah karakter gitu ya. Nah, kemudian di sini ada date gitu ya. Kemudian ada di sini ID dan sebagainya, ini karakter. Nah, kalau ini kan enggak, dia sifatnya sudah langsung dalam bentuk data frame, tidak perlu lagi ada customisasi dan sebagainya. Tapi kalau ini lengkap gitu ya, lengkap, view-nya bisa kelihatan lengkap, hampir sesuai dengan apa yang ada di Excel-nya gitu ya. Tail juga sama, kita bisa menggunakan tail gitu ya. Belajar 02, tail juga sama, adalah 6 paling bawah gitu ya, 6 paling bawah. Nah, ini cara gitu ya, cara mengimport data di RStudio dengan dua file tipe yang berbeda gitu ya, dengan dua file tipe yang berbeda. Pak, bagaimana kalau misalkan ternyata filenya itu ada XLS saja, tidak ada LS, tidak dalam bentuk XLSX? Gak masalah, di data files ininya nanti cukup sampai XLS saja gitu ya, cukup sampai XLS saja, jadi nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Baik, selanjutnya kita akan untuk menulis gitu ya, variabel dari variabel yang ada gitu ya. Di sini kan ada belajar 01 dan belajar 02 variabel datanya. Kita akan gunakan atau membuat sebuah file XLS gitu ya, XLSX. Kalau tadi kita CSV, sekarang kita XLSX dengan file yang berekstensi XLSX. Caranya seperti apa? Caranya adalah teman-teman pertama install dulu packages gitu ya, namanya open XLSX gitu ya, diinstal dulu gitu ya, diinstal dulu. Karena kalau saya sudah install berarti saya jawab no gitu ya. Tapi kalau belum ada open XLSX, maka harus diinstal terlebih dahulu. Nah, kemudian kita gunakan library open XLSX ini gitu ya, library-nya kita gunakan. Kemudian kita gunakan write gitu ya, .xlsx. Nah, muncul kan. Nah, variabel datanya tadi mana? Misalkan belajar 02 gitu ya, belajar 02. Kita mau buat filenya adalah data files covid.xlsx. Nggak, tinggal enter, tara, dan sudah ada data files covid.xlsx. Baik, demikian tutorial kali ini, import dan export file dalam bentuk CSV maupun XLSX jika dalam bentuk file Excel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.